Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, teristimewa Jemaat GKPA Penjernihan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan malam hari ini Jumat 9 Juli 2021. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih kepadamu kami sampaikan atas segala berkat pertolongan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Ketika saat ini Tuhan, kembali kami mau disapa oleh firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami untuk kami mampu merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampunkan dosa kami, laikkan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini diambil dari Kolose 4 ayat 7 hingga ayatnya ke-18. Cukup panjang ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose 4 ayat 7 hingga ayatnya ke-18. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu, dan sampaikanlah kepada Arkhipus. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan Kolose 4 ayat 7 hingga 18 ini kami beri judul Sampaikanlah Firman Allah. Pada perikop ini Paulus menyampaikan salam daripada beberapa orang yang ikut terlibat dalam pelayanannya. Mulai dari Tikhikus, Onesimus, Aristarkus, dan yang lainnya. Paulus menyampaikan
pesan dan salam dari orang-orang tersebut agar jemaat di Kolose tahu bahwa mereka tidaklah sendirian, agar jemaat di Kolose menyadari bahwa ada orang-orang di balik layar bersama mereka yang berjuang dalam pekabaran Injil. Mengapa hal ini penting ditulis oleh Paulus pada akhir surat kepada jemaat di Kolose? Karena saat itu jemaat Kolose sedang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, sehingga mereka membutuhkan dukungan dan motivasi supaya jemaat Kolose menyadari bahwa mereka tidak sendiri dan bukan satu-satunya kelompok yang sedang berjuang untuk terus mengikuti Kristus. Salam dari Paulus ini akan menambah ketenangan dan kepercayaan yang lebih bagi jemaat Kolose. Tanpa kesadaran dukungan ini, mereka akan mudah sekali dan sebuah kelompok orang percaya akan goyah imannya. Selain menyampaikan pesan, Paulus juga mengajak kembali jemaat Kolose agar turut dalam pelayanan pekabaran Injil. Paulus meminta agar jemaat di Kolose juga mengabarkan Injil yang sudah mereka terima kepada orang-orang di Laodikia dan juga membacakan surat Paulus kepada orang-orang di Laodikia. Ajakan Paulus ini mengajak agar jemaat di Kolose boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan yang utama dari sebuah gereja yang sejati, yaitu mengabarkan Injil. Saat ini, bagaimana dengan kita, jemaat Kristen, orang-orang percaya? Pada zaman ini sudah tidak perlu lagi ada surat yang menyatakan bahwa kekristenan ada di luar sana dan banyak orang yang mati dianiaya, bahkan banyak orang yang menderita karena iman mereka, bahkan banyak orang yang mati karena menginjili. Lalu apa respon kita? Paulus mengajak agar jemaat Kolose ikut serta dalam penginjilan itu. Maka kita sebagai orang yang sudah diselamatkan juga harus ikut dalam pekabaran Injil. Pekabaran Injil tidak harus dalam bentuk khotbah di depan banyak orang, namun pekabaran Injil dapat dilakukan dengan gaya hidup kita dan mulai dengan kata-kata Injil yang sederhana. Kita dapat mengajak orang lain untuk bertobat atau kembali ke jalan yang benar. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan peran yang menonjol dan terlihat oleh orang banyak, tetapi Allah akan senang ketika kita taat saat menjalani peran penting pelayanan kita di dalam rencananya. Ketika kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, kita akan menemukan nilai dan makna dalam pelayanan kita. Karena itu, memuliakan Allah dengan bersaksi dan menarik orang yang belum percaya untuk datang kepadanya. Kiranya kita semua diberikan oleh Tuhan hati yang terus termotivasi yang membawa kita dalam penginjilan. Dan pada akhirnya banyak orang boleh mengenal siapa juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, juru selamat orang percaya, sehingga mereka juga dapat diselamatkan pada saatnya nanti bersama kita, yaitu saat kita menerima janji anugerah keselamatan kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami malam hari ini. Kami kembali diingatkan untuk melakukan tugas amanat agung, tugas sejati, mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami, terlebih mereka yang belum percaya. Mampukan kami Tuhan
di dalam segala keterbatasan kami, dengan melalui apapun yang Kau kehendaki yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami mau serahkan istirahat kami hingga pagi esok. Kami boleh kembali bangun, kembali dengan kondisi sehat, memulai seluruh rencana kehidupan, aktivitas kami kembali. Kami berdoa dengan semua keadaan yang kurang baik saat ini Tuhan. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, jagai kami, lindungi kami Tuhan. Berikan kami kewaspadaan agar kami boleh terhindar dari wabah yang saat ini terjadi. Berkati Tuhan teman, saudara kekasih, teman sekerja, sepelainan kami, mungkin saat ini sedang isolasi. Bahkan mereka mungkin yang saat ini sedang berduka. Hiburkan, kuatkan mereka, pulihkan mereka yang sakit, agar mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami, memuliakan Engkau. Terpuji Tuhan Kau Bapa yang baik, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, tetap waspada, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Orasi.